Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat online, kita sekarang berada di Puncak Cipanas, tepatnya di Kampung Domba Cipanas. Alhamdulillah pagi hari ini saya dan Bang Hendra kemudian bisa bersilaturahim dengan founder dari Kampung Domba Cipanas ini. Ada Ustadz Endang Abu Furaidah, ya Ustadz ya? Abu Faidah? Rufaidah. Abu Rufaidah, Masya Allah. Alhamdulillah beliau hadir dan kita bisa bertemu dengan beliau di sini. Kita akan coba lihat-lihat Kampung Domba Cipanas ini. Namun sebelumnya mungkin kita minta keterangan dari beliau terkait Kampung Domba Cipanas. Bagaimana asal muasal berdirinya Kampung Domba ini, Sat? Ya, asal muasalnya memang iseng karena kita ini punya pondok pesantren. Awalnya gratis, kemudian tidak lagi donatur memberikan operasional bulanan. Jadi kita mulai memikirkan untuk usaha domba sama perkebunan. Domba awalnya 5 ekor. 5 ekor. Setiap tahun kita tingkatkan SDM-nya dan sekarang ada 1.000 lah kurang lebih. Masya Allah. Berarti keberadaan Kampung Domba Cipanas ini untuk menopang operasional pondok. Masya Allah. Kalau boleh tahu ada berapa pondok, Ustaz? Kita ada 12. Masya Allah. 12 pondok pesantren, Ustaz. 12 lembaga. 12 lembaga. Dari TKB sampai jenjang S1. Oh, ada S1 juga. S1 ya. Masya Allah. Bisa mungkin disebut sebagian, Ustaz, atau satu semuanya? Mahad Abdullah bin Abbas untuk ikhwannya, untuk akhwatnya Hawali Idad Muallimat. Masya Allah. Jadi semuanya memang kita lebih kepada sosial lembaga ini. Jadi terjangkau untuk biaya masuk dan itu bulanan. Kalau yang jenjang S1 gratis. Oh, yang S1-nya malah karena gratis. Ya kaderisasi SDM. Itu Ikhwan nama akhwat. Ikhwan dan akhwat. Ikhwan dan akhwat. Ikhwan dan akhwat. Ya. Oh, Masya Lokasinya Allah, dekat Gunung Gede. Di perkebunan teh Gede. Gitu. Area pegangnya nanti. Kalau ini kita baru mau masuk 6 tahun. Baru mau masuk 6 tahun. Oke, berarti selain Kampung Domba Cipanas ada unit usaha lain, Ustaz, Ada yang menopang lain perkebunan saat ini. Kalau di sini sayuran, tapi kalau yang di Cianjur kita ada duren, alpukat. Oh, ada duren dan alpukat. Nah, kita harus tahu tuh kapan jadwal panennya, Pak. Ya, biar kita bisa panen kali Antum sekarang. kan usaha nasi kebuli ya? Iya, Ustaz. Sebutkan sayuran Arab apa aja? Sayuran Arab. Bingung. Kaget tahu Makan sayur kayaknya. Enggak teruji nih. Begdunes, jarjir, okra dan lain-lain kita tanam sini. Ada semua itu. Kita tanam ada 16 item. Karena orang Arab sini wisata itu hampir 70% orang Arab. Iya. Nah, jadi mereka selain wisata kita siapkan untuk sayuran-sayurannya. Jadi dosen-dosen anak di Libya dan Kedubas itu dari kita. Jadi orang-orang Arab di sini tetap mereka makan sayuran Arab suplai dari sini, Ustaz. Kita yang door to door ke mereka langsung dikirim ke Jakarta aja gitu. Karena Cipanas ini bumi Indonesia itu makmur. Makanya kita makmurkan bumi dengan berternak dan bertani. Keren banget tuh tagline-nya. Coba boleh kamera. Makmurkan bumi dengan beternak dan bertani. Masya Allah, betul-betul ini luar biasa. Berarti ada peternakan, ada pertanian saat ya. Oh, kalau perikanan belum ke sana, Saat? Perikanan sudah, sudah ada cuman juga? Untuk konsumsi santri saja. Karena di sini kan untuk perikanan ada dekat dari Cianjur, ya waduk di Jangari. Begitu. Kalau bisa tahu tadi, Ustaz, ada 12 lembaga itu semuanya ada di Cipanas atau tersebar di mana aja? Di Bekasi, Mahad Abdullah bin Mas'ud, Keranggan. Ada di Sukabumi, Hamalatul Quran, Pelabuhan Ratu. Ada Rumah Quran Hamad TPA di Majalengka, sisanya di Cianjur, Cipanas Cianjur. Berarti banyak juga, Ustaz ya. 12 grupnya ya. Ada lagi satu, Ustaz, yang mungkin antum belum sebut. Aneh dengar antum juga ada usaha jualan somai atau apa itu, Ustaz? Somai itu sebenarnya usaha istri. Oh gitu. Karena hanya memfasilitasi karena keluarga istri itu semua di Jakarta. Rata-rata punya kemampuan membuat somai. Jadi ada yang Tangerang, ada yang Jakarta di Bapindo, ada di Palmerah. Perlu kita coba nih. Buat di sini. Nah, dekat di sini ada kan, Ustaz ya? Dekat sini. Berarti setelah dari sini kita melipir ya, nyobain somai. Somai apa, Ustaz, namanya? Somai Makmin.
Somai Itu Makmin. dagingnya pakai apa? Apa? Tenggiri. Oh, ikan tenggiri asli. Bukan sapu-sapu ya. Bukan. Itu yang enak Emang ada tenggiri. sapu-sapu? Ada di Jakarta, jangan salah banyak. Oke. Oh, di sini Kalau insya gitu Allah kita tenggiri bisa asli. sambil lihat Ya, Sat ya. sambil lihat. Oke, kita coba lihat. Ayo, teman-teman, let's go. Nah, ini lokasi Kampung Domba. Kalau bisa tahu Sat, Kampung Dombanya sendiri ada berapa hektar Sat? Ini cuma 3.000, 3.000. 1.500. Ini juga bos domba Oh, Masya dari Allah. GM Jabal Jabal Manore. Manore. Gunung Menoreh. Ini eksekutornya nih. Oh, jadi manajer operasional Sat? Nah, Masya Allah. nah, kalau ini nih menggemaskan ini. Oh, gimana itu maksudnya? Kepala sukunya. Oh, Masya Ini aja, Allah. Sat, ya. Beliau yang lebih paham tentang domba, Ustazur Rahman. Masya Allah. Ya, beliau yang memix ini, mengelola semua itu beliau. Nah, kalau misalnya gini, Sat, ada orang-orang dari luar sana yang ingin kemudian belajar tentang perdombaan, entah itu mulai dari pakan ataupun beternak, bisa, Sat? Betul, kita sangat terbuka sekali untuk diajarkan dengan ketentuan. Mungkin dombanya harus dijual ke sini juga gitu. Oke, begitu ya. Oh, berarti orang-orang yang sudah belajar di sini rata-rata jual dombanya ke sini. Jadi yang penting di sini Termasuk Bang beli Silwan. bibit di sini juga. Gitu. Oh, gitu. Nah, jadi Berarti ini ada kan Beli atau jual ke sini? ini besar. Ya. Jangan sampai menutup kandang-kandang domba yang di sekitar. Nah, tapi ini jadi solusi, mereka kapan saja datang di sini itu bisa mereka jual. Oh, artinya Kita yang kampung-kampung menampung. domba yang existing yang ada di masyarakat, kerjasama mereka ke sini ya. Oh iya. Oke. Biasanya kan kalau petani kan mereka jago dalam memelihara. Betul. Tapi sulit menjual. menjual. Nah, kita nampung mereka untuk kita Berarti jualkan. lebih memudahkan juga bagi Lebih petani, memudahkan ya, bagi untuk peternak ya, petani. warga sini ya. Makanya di sini pusat, semacam pusat sekarang itu. Integrasi, Bang. Masya Allah, keren juga nih. Apalagi networkingnya udah sampai Masya kemana-mana ya. Allah, kolaborasi antar Iya. kampung. Satu lagi yang penting nih, investornya ndak boleh orang kaya. Wah, Gitu. Nah, gimana tuh? gimana? Coba Nah, bisa jadi dijelasin, Sat. settingnya Menarik, gimana tuh? menarik. Wah, ini. Makanya nih. Nusa Daud Rahman tuh udah datang berapa investor miliaran. Tapi kita sistemnya itu bagaimana orang-orang kecil yang kita rangkul mereka untuk jadi investor di sini dan menjadi marketer. Jadi kalau 100 misalnya sama satu orang, berarti cuma satu orang yang menyampaikan saya punya domba di KDC. Tapi kalau dirubah jadi 10 ekor jadi 10 orang kan, Iya. mereka akan mempublikasikan. Betul. Dan kebermanfaatannya menjangkau lebih banyak orang saat ya. Ya, ini yang invest ada yang satu, ada guru ngaji, ada SMP, wali sama santri wali juga. santri. Nah, itu menarik tuh terkait invest. Misalnya saya ada dana nih, saya bisa beli 1 atau 2 ekor domba, saya titip di sini bisa, Sat? Oh bisa. Bisa. Oh, sistemnya emang begitu ya? Sistemnya begitu. Dulu Jadi, kita batasi. ikatan penjualan tadi gitu. Kalau bisa yang invest itu ikut menjualkan juga. Ya, gitu. betul. Dengan diawali seperti itu semacam iklan gratis itu akhirnya gitu. Betul. Jadi Nggak harus penyambung pasang lidah iklan gitu ya, di mana-mana informasinya bisa tersebar. Nah, makanya ilmu marketing baru ini. Iya, Masya Allah, luar biasa, keren. Masya Allah. ada Terutama ilmu kita juga di sini. banyak dibantu sama wali santri yang 1-2 itu gitu. Ya, semangat mereka untuk menjualkan. Tapi semangatnya juga saling menguntungkan ketika mereka juga dari keuntungan jadi anggota di sini gitu. Dapat per ekornya itu dapat. Jadi mereka dapat dari invest, dapat Keuntungan dari lagi, fee marketing. penjualan, fee marketing gitu. Saat sambil ajak sana Sat. Boleh sambil jalan, Sat. Masya Allah, luar biasa ini. Nah, tanpa mereka kami KDC gunanya. Masya Allah. Ini proses apa Ustadz, pembuatan apa nih? Arya? Ini pembuatan pakan Pakan ya? pakan kering. Pakan ini untuk berapa hari biasanya, Ustadz? Total Saat Rahman Kira-kira. yang lebih ini. Untuk 4 hari ini. Oh, ini untuk sekali konsumsi bikin 4 hari. 4 hari gitu. Kalau boleh tahu sekarang total domba yang ada berapa? Sekitar 1000 1000 ekor domba. 1000 ekor. Masya Allah, 1000 itu kira-kira untuk persiapan Idul Adha kurang atau Kurang. Kayaknya kurang kayaknya. Kurang malah ya? Kurang. Ya. Hari-hari biasanya Aja kurang. kurang ya. hari-hari biasa aja kurang? Harian. Karena untuk pemasaran kita kan petani bukan pedagang Ya. kayak di pinggir-pinggir jalan itu. Betul. Jadi otomatis harga kan lebih murah. Ya. Kita kan nggak ada periode awalin mutaakhirun, nggak ada. Biasanya kan Oh, mutaakhirun kan stabil ya. lebih mahal. Ya, betul. Kita nggak ada karena kita Pokoknya petani. harga gitu. berarti stabil ya, Stabil. flat. Nah, makanya kalau yang mesen-mesen mending di awal. Sekarang kelebihannya dapat harga murah, keuntungan buat kami.
domba cepat habis gitu Cepat aja. habis dan bisa berputar terus Bisa ya. berputar terus gitu. Masya Allah, luar biasa. Nah, dan yang paling utama sebenarnya operasionalnya ini semua keuntungan untuk operasional pondok ya. Masya Allah. Nah, ini dombanya domba apa aja, Sat? Ada Domba jenis Garut sama domba lokal. domba Garut dan domba lokal ya. Iya. Jadi termasuk nanti apa namanya itu kotorannya, karena kita berkebun, jadi nanti ke kebun yang kita kelola. Jadi semua kotoran-kotorannya dikumpulin Ya, jadi pupuk. betul. Bahkan dari perusahaan-perusahaan pertanian di sini banyak yang minta. Oh, Jadi termasuk kotorannya. bisa produktif semua berarti saat ya. Ini pejantan semua. Ini pejantan semua. Pejantan. Ini yang untuk Idul Adha sama yang bawah. Kalau yang itu untuk harian. Yang sebelah. Sebelah situ. Nah, jadi dulu kita supplier termasuk ke Jabodetabek. Oh, sebelah ke Nah, Jabodetabek, cuman kita ada pertimbangan masalah pembayaran. Ada yang nota gantung. Oh. Terus ada Rahman, kita memutuskan untuk tidak lanjut. Karena kita kan perputaran Ya, kita uangnya. Betul, betul. Ada yang 2 pekan, ada yang sebulan. Seolah-olah kita yang miskin membiayai yang perusahaan besar. Besar. Jadi larinya ke kedai CKS. Oh, ke DCKS ya. Begitu. Masya Allah. Nah, itu ada apa namanya? Untuk suplainya selain itu ada restoran-restoran lain nggak yang Ya, jadi banyak. pelanggan? Banyak sekali. Kita kewalahan. Oh, malah kewalahan. Malah kewalahan. Dan untuk usaha domba jangan khawatir. Jadi demand-nya masih sangat tinggi saat ya. Oh, sangat tinggi sekali. Oh, oke. Jadi Ustadz Abdul Rahman yang lebih paham untuk masalah domba, tentang pengelolaan. Jadi beliau itu sudah bisa tepuk pantat kiloannya sudah ke Wah, itu ngeri. Saking ahlinya ya, ngelihat aja tepuk pantatnya ketahuan. Ini Iya. sekian kilo gitu ya. Masya Allah. Iya. Coba saat yang ini apa? Yang balibul Kalau ini Sat kira-kira ada berapa kiloan ini besarnya Sat yang sekitar sini? Kalau ini sekitar sampai net akhir itu kita ngejar berat bobot 25 sampai 30. 25 Kalau yang sampai sekarang 30. paling sekitar 21. Oh, Dengan target penjualan antara 2,5 sampai 3 juta gitu aja. Nah, oh gitu. dan alhamdulillah formula yang kita temukan itu menyebabkan kotorannya itu nggak bau. Oh, harusnya jadi ada ini- formula khusus pakan supaya bau apa kotorannya itu nggak nih? Kotoran nggak bau. Iya sih apa? Baunya nggak terlalu nyengat ya ininya kotorannya. Kandang 50 ekor kalau dikasih Oh, 50 ekor domba kalau dikasih pakan rumput baunya itu sekampung. oh gitu. Ini 1000 ekor nggak ada bau sama sekali, alhamdulillah. Bener ya. Tapi biasanya kan selain itu kencingnya juga bau Sat. Kini kayaknya nggak bau. nyengat ya. Nggak bau. Nggak bau ya. Kencingnya nggak bau. Dan kalau dirasakan dagingnya juga lebih enak gitu. Masalah pakan itu sendiri kita belajar hampir bertahun-tahun. Jadi istilahnya formula kita sendiri istilahnya gitu. Trial and error Sat ya. Nah. Ada research dan developmentnya selama Jadi sekian kalau- lama ya. Kayaknya kalau antum-antum mau belajar pakan itu harus training dulu kayaknya. Apa ada juga unit produksi pakan untuk dijual langsung pakannya aja Mas Isan? Bisa. Oh bisa juga Nah, seperti itu ya. Tapi nah. sampai sekarang ini belum jual pakan. belum jual. Oh, Mudah-mudahan ntar seiring dengan apa banyaknya orang yang penasaran dengan pakan kita bisa menjual. Jadi menjual domba dengan pakannya. Masya Allah. Nah ini sobat online teman-teman semuanya yang kebetulan menonton live kita pada pagi hari ini, ternyata begitu banyak peluang usaha yang bisa dikolaborasikan dengan Kampung Domba Cipanas. Nah, jadi kalau misalnya ada yang penasaran, bisa langsung hubungi Ustadz Abu Rufaidah dan Ustadz siapa tadi Afan? Abdurrahman. Ustadz Abdul Rahman. Bisa langsung datang. Pokoknya datang ketik di Google Kampung Domba Cipanas. Nanti melipir ke sini insya Allah. Ya. Oke, kita lihat-lihat yang lain mungkin ya.
Coba di setting dong satu-satu dekat punya dombanya. Oh yang sana. Oke, kita coba lihat yang super. Yang kemarin, Ustadz, yang kemarin antum posting itu yang wow itu kandangnya beda bukan sini. itu bukan premium lagi tuh, platinum kayaknya kambingnya itu. Kalau itu yang platinum itu yang premium ada itu yang premium. Berapa besar ya? Oh kita coba lihat tuh yang gede-gede yang yang maco-maco tuh. Kisaran 50 sampai 60. Wow, ini gede banget nih. Masya Allah, tanduknya aja keren ya. Maco beneran nih. Ini yang dikeluarkan. Masya Allah. Bisa dijelasin terkait jenisnya atau apanya, Ustaz? Kalau ini mungkin jenis Garut grade 3 gitu. Kenapa kita nggak grade 1? Karena kebutuhan kita itu untuk kurban. Oh, Nah, bukan pedaging, kalau- pedaging. pedaging. Ya? Pedaging. Kalau grade 1 itu nggak dapat itu. Grade 1 itu biasanya untuk yang Festival. festival. Yang kemarin anak Iya. upload. Dari bodinya dan lain sebagainya kena gitu. Cuman kalau dikonversi sama korban nggak kena karena rata-rata harganya di atas 20 juta gitu. Sedangkan beratnya kadang-kadang cuma 60-70 kilo gitu. Makanya nggak kena kalau di kurban gitu. Ini umur segede gini umur berapa nih, Ustaz? Umur-umur 2 tahunan. 2 tahun ya, sudah segede gini. Ya. Pakannya beda nggak dengan yang tadi kambing-kambing lain atau sama pakannya? Sama. Sama aja ya pakannya. Sama aja. Cuman kalau ini dikasih pakan tambahan rumput karena kita ngejar birahinya gitu. Ya, jadi sebelum dijual Sekaligus dia untuk pejantan. pejantan, kalau udah ini baru jadi ngambil keuntungan dari waktu gitu. Kemarin-kemarin udah pada dikawinkan semuanya ini. Oh gitu. Masya Allah. Jadi kita punya anak-anak yang unggulan gitu, anak-anak domba yang unggulan gitu. Oh berarti ada khusus induknya juga ya yang sejenis ini ya. ada. Nggak disilang dengan kambing Jawa atau apa gitu? Kalau ini batibul sama balibul dulu. Apa yang maksudnya, Ustaz? Ini yang buat antum kebuli ini nih. Oh ini untuk kebuli. Ya, Kalau balibul itu di bawah 5 tahun, 5 bulan. bawah 5 bulan, Oh. khusus untuk nasi kebuli kayak itu. Wah ini nih rahasia enaknya nih nasi kebuli ternyata. Ini enak nih. Tuh, Harus yang ini muda, Ustaz ya. Nggak boleh yang alot dagingnya, bukan yang tua nih, harus yang begini. Balibul, bawah 5 bulan. Yang muda-muda ya, Bang. Yang muda-muda. Ada juga batibul. Batibul bawah 3 bulan nanti. 3 bulan itu Itu untuk buat ini buat apa? Nasi kebuli. Kalau ini kan buat kambing-kambing guling, balibul gitu. oh gitu. Kalau buat itu buat nasi kebuli, biryani gitu. Hmm. Kalau ini pengontrolan treatment. Nah ini Jadi setiap saat kita tulis kita pisahkan domba yang sakit-sakit untuk di treatment atau di karantina khusus. Oke, berarti ini task listnya ya untuk yang jaga ya Ustaz ya. Jadi domba selalu sehat gitu. Kalau kita keliling setiap hari ngawasi domba, misalnya ada penyakit apa kita tahu gitu. Tinggalnya. Berarti ini untuk yang jualan harian Ustaz ya? Jualan harian. Yang trading. Oke, yang trading. Program Oke. kita kan ada 2, trading sama fattening. Nah, kalau Trading sama fattening, penjualan oke. cepat, penjualan cepat. Kalau Ya. fattening ya Untuk pengembukan. untuk Idul Adha gitu. Yang belum kita punya satu breeding, pembibitan. Dan itu harus kandang khusus, nggak bisa kandang model seperti ini gitu. Oke, tapi nanti arahnya akan ke sana Ustaz ya. Iya, kemarin sudah, cuman karena tempat tadi Sadar Rahman. Oh, Sudah kita coba. Dan insya Allah Tempatnya ke harus depan khusus ya Ustaz. tempatnya. Insya Allah. Oke. Kalau yang trading sendiri boleh tahu nggak kisaran berapa jumlah yang keluar per pekan itu Ustaz?
trading kita per bulan itu kalau sekarang hampir 100 ekor per bulan Ekor ya, keluar masuk. luar masuk. Ya, dan untuk ininya fluktuatif gitu, kadang-kadang Oh, iya, 100, betul, betul. 150, kadang cuma 70 gitu. Kalau Ramadan, biasanya Ramadan itu tinggi nggak atau gimana? Sebenarnya kalau permintaan tadi banyak. Mm-mm. Dia per hari itu dulu pernah berapa saat? Pernah kita nyembeli 100 itu, apa ya? sampai 30 ekor per hari. 30, Tertinggi 50 ekor. 50. Cuman ya itu kita kalah di nota gantung. Jadi kalau Oh, misalnya iya, kalau misalnya 30 ekor per hari aja berarti sebulan harus kita sediakan domba 900 ekor gitu. Oh, Nah, ternyata 900 ekor itu nggak cukup karena modal itu harus kelipatan 2, 3, 4 karena Iya, rata-rata di kota itu mereka nggak bayar kontan tapi digantung. ya itu biasanya begitu kekurangannya ya perusahaan, dan biasanya begitu perusahaan-perusahaan yang justru sudah besar sebenarnya Ya, Ustadz ya. Betul, betul. Ada salah satu di Jakarta ya Sad ya. Ya. Justru mereka bayar duluan. Oh, Bayar duluan, bahkan nanam modal sini saja. Iya. Ya. Cuman karena kemarin Covid, qadarullah tidak lanjut. mestinya begitu. Justru perusahaan-perusahaan besar atau memang punya usahanya sudah besar, justru harusnya bayar Iya. di depan, karena kan dia harus tahu ini tidak hanya ini menopang banyak Ya. pondok pesantren kan, lembaga pendidikan. Dan untuk 900 ekor sendiri itu satu ekornya itu 1 juta. Wah, jadi udah langsung kehitung tuh, kebayang tuh modalnya, kebutuhan. Modalnya ya nggak kuat lah kita karena Masya kita Allah, modal Masya kita apa adanya bukan ada apanya gitu. Wah, ini keren juga nih. Gagah. Iya, betul ini. Wah, Masya Allah ini. Ini untuk Sultan. Wawancarain coba. Ah, Wawancara kambing. Bing, nggak ngerti dia. gimana perasaannya Bing mendekati Idul Adha? Gundah gulana. Gundah gulana galau. Makan aja banyak ya Bing. Ya, oke, teman-teman sobat online, mungkin itu yang bisa kami laporkan dari Kampung Domba Cipanas. Sebelumnya, Sat, ada yang bisa disampaikan, Sat, untuk closing? Dalam berbisnis ya harus punya ilmu, amanah, tanggung jawab, loyalitas dan sabar. Karena kita juga memulainya tidak langsung seperti ini, tapi bertahap dan terus belajar. Kita kalau untuk secara mentoring, konsultasi dan lain sebagainya, alhamdulillah sudah banyak. Dulu kita ada tim IPB 3 orang saja. Oh, dari IPB saja. Karena dari Dinas juga sudah perhatiannya cukup, alhamdulillah mereka yang datang ke sini. Oh, Masya Allah. Berarti dari Pemda pun sebenarnya sudah Ya. mengetahui eksistensi Kampung Domba ya, Sat, ya. Betul. Alhamdulillah kita juga untuk penjualan sekarang itu sudah dapat surat sehat dari Dinas Peternakan. Jadi domba kita nggak bermasalah. Alhamdulillah. Oke, mungkin itu demikian laporan dari Kampung Domba Cipanas. Kita doakan semoga usaha ini bisa terus bertumbuh, berkembang dan bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Dan tentunya untuk kepentingan pendidikan dan dakwah di lingkungan sekitar Cipanas ya. Demikian laporan dari Kampung Domba Cipanas. Saya Sirun bersama Abu Rufaidah. dan Ustaz Abdurrahman. melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.